Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, pada pukul 10 malam, di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Chairul Soleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Peristiwa ini dilakukan oleh beberapa anggota pembela tanah air. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Kokode Sengen Bunno Sakutei ni Shitei Giron Shitei. Baik, terima kasih Laksamana Maeda. Kita langsung saja mulai perumusan proklamasi. Bagaimana dengan perancangan pada Undang-Undang Dasar? Saya memiliki saran dan bunyinya seperti ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, izinkan saya menambahkan kalimat untuk proklamasi. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, sepertinya sudah cukup. Saya akan menuliskan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta sebagai penutup. Perumusan naskah proklamasi pun selesai. Pada hari Jumat pukul 10 pagi, semua orang telah berkumpul setelah penyiaran radio dibacakannya teks proklamasi di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk adanya naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga-tenaga kita, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara kita sekarang telah merdeka. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Belanda dan Indonesia terus melakukan gencatan senjata. Dan pada tanggal 19 Desember tahun 1948, negara di Asia seperti India, Myanmar, dan Afghanistan bersimpatik kepada rakyat Indonesia. Akhirnya, negara-negara di Asia segera mengadakan konferensi New Delhi pada bulan Desember tahun 1949, dan setelah itu mereka bersama-sama mendesak Belanda. Namun ternyata Belanda tidak mempedulikan desakan itu hingga datanglah delegasi PBB yang berusaha turun tangan. A delegation from the United Nations will come to the Netherlands to preserve peace and international safety. Our intention here is also to facilitate a reconciliation between the Netherlands and Indonesia. Reconciliation? Impossible, we cannot agree to that. Alright, since the Netherlands refused to cooperation and stand against the principle of United Nations, you must be prepared to face the world consequences and be claimed by the entire world. No, we do not deserve that. What can we do? Then attend the Roundtable Conference on August 23rd and come to an agreement with Indonesia. Alright, we are agreed. Akhirnya, pada tanggal 23 Agustus tahun 1949, diadakan konferensi meja bundar di Den Haag. Sebagai ketua KMB adalah Perdana Menteri Belanda Willem Drees, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, BFO di bawah pimpinan Sultan Hamid II, dan delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. van Maasvlei. Sedangkan dari United Nations Commission for Indonesia sebagai mediator dipimpin oleh Critchley. Waarin andere zijn wanneer de conferentie leden tot bevrienden, Efrenzimi, bezelf door plaatsen, Frans, van de doelen door open filosoferen. Indonesia's film bestaan in Semengan, zit bij de volkeren in basis van Frans investschap. Verstaat dat voor de conferentie ook ongeveer ziens van historisch betekenis zo ziens voor het leven van de volkeren van Indonesia en Nederland. Helen deze conferentie voor het ook van de wereld. Het wist willen moeten beseffen dat waarin die onze volkeren in de wereld zullen genieten. Meneer Evans zijn van de wits, wat we deze onderhandelingen voeren onder het uitspraak van u in de stad. Deze conferentie mogen strikt daarin zullen voor Indonesia en Nederlanden en het uitgangspunt gebleken vindt en Muhatta, sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia, apa yang Anda harapkan dalam perundingan ini? Aku ingin Belanda menyerahkan kedaulatan kepada bangsa kami. Tambahan, kami ingin Irian Barat kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. How about the Netherlands? Do you agree with the demand from the Indonesian side? Lazim hadir net Max and Z net bericht om on Julie 18 T voldoen Indonesia. Belanda, itu artinya kalian siap untuk dikucilkan oleh negara-negara di dunia karena tindakan kalian sama saja dengan menjajah kami bangsa Indonesia. Good. We zullen zullen ini van Indonesia. Hij is delen of voor Indonesia. The Indonesian variant is made on the Fereniging and Z
on the Sultan with the Netherlands, Indonesia. Univolgens het erden di Sultan hingga jadi akhwat. What they do Indonesia stem you hear me in? Tunggu dulu, bagaimana dengan perihal Irian Barat? Ya, apakah kalian akan mengembalikan Irian Barat kepada negara Kesatuan Republik Indonesia? Saya rasa perundingan ini akan berjalan mulus jika Belanda mau mengembalikan Irian Barat kepada pangkuan bangsa Indonesia. That is unmogenic. Apa yang tidak mungkin? Bukankah Irian Barat adalah NKRI dan kalian yang telah mengambilnya, bukan? Ya, benar. Dan kami menginginkannya kembali. Nah, Jordan. We Stephen Toh, with Zulen Netherlands, Eugenia, and John Nade, Sovereign in the Sovereign Dutch, and Indonesia, Sovereign Dragon. Indonesia, are you agree with that? Ya, kami setuju. Agenda selanjutnya akan kami serahkan kepada Tuan Krisli selaku wakil dari PBB. Okay, as you know that is television has increased important and the result of discussion will be by Sultan Hamid II, representing the view of delegation. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil dari perundingan pada hari ini dalam konferensi meja bundar. Ada 3 hal penting. Yang pertama, Indonesia menjadi Republik Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada Desember 1949. Kedua, RIS dan Belanda akan tergabung dalam Indonesia dan Belanda. Tiga, Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Sekian, terima kasih. Dengan hasil perundingan ini, pada tanggal 27 Desember tahun 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Selain itu, mengadakan upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan dilakukan di 2 tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia.